Kalau seseorang meninggal dunia, harta peninggalannya itu otomatis jadi rebutan keluarga ya. Eits, tenang dulu. Semuanya itu udah diatur dalam hukum waris. Khususnya kalau kamu non-muslim atau belum terikat oleh hukum adat, maka kamu ikut hukum waris barat alias KUA Perdata. Lalu, kira-kira apa sih itu hukum waris barat? Hukum waris barat adalah aturan hukum dalam KUA Perdata yang mengatur cara pembagian warisan dari pewaris ke ahli waris. Jadi, warisan itu bukan cuma soal harta ya, tapi juga tentang uang, wasiat, dan hak atas barang. Jadi hati-hati dalam menerima warisan ya teman-teman. Dalam KUA Perdata ada beberapa syarat pewarisan. Yang pertama, pewarisan hanya berlangsung karena kematian seseorang yang tercantum dalam pasal 830 KUA Perdata. Yang kedua, antara ahli waris dan pewaris ada hubungan darah atau pernikahan. Lalu yang ketiga, ahli waris harus hidup. Dan yang keempat, ahli waris patut mewarisi itu bukan ahli waris onwarding yang tercantum dalam pasal 838 KUA Perdata. Dalam KUA Perdata, ada beberapa syarat terjadinya warisan. Warisan ini cuma bisa terjadi kalau 4 poin ini terpenuhi. Yang pertama, pewaris itu telah meninggal dunia yang tercantum dalam pasal 830 KUA Perdata. Yang kedua, ada hubungan darah atau perkawinan. Yang ketiga, ahli waris ini masih hidup saat pewaris meninggal dunia yang tercantum dalam pasal 836 KUA Perdata. Dan yang keempat ini, ahli waris patut mewaris, bukan ahli waris onwarding, yang artinya tidak menyakiti atau merugikan si pewaris saat masih hidup. Jadi, kalau ahli waris ini membunuh pewaris, atau memfitnah, atau bahkan melakukan ancaman, maka hak warisnya akan langsung gugur ya teman-teman. Selanjutnya yaitu penggolongan ahli waris. Ahli waris dalam KUA Perdata dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama terdiri dari suami atau istri dan anak-anak. Golongan kedua terdiri dari ayah, ibu, dan saudara kandung. Golongan ketiga terdiri dari kakek, nenek dari ayah atau ibu. Dan golongan keempat ini terdiri dari paman, bibi, sepupu, hingga keturunan keenam. Jadi, kalau golongan pertama masih ada, golongan kedua ke bawah ini tidak mendapatkan warisan. Dan hal inilah yang disebut dengan sistem tertutup. Setelah pewaris meninggal, ahli waris ini diberi waktu 4 bulan untuk berpikir yang dimana ia bisa memilih untuk menerima warisan murni, yang artinya harta dan utang langsung jadi milikmu. Lalu menerima secara bersyarat atau beneficiar, yang artinya harta waris tersebut bisa kamu terima, tapi utang dari pewaris harus kamu bayar dari harta warisan saja. Atau menolak warisan tersebut. Kalau kamu terima murni dan pewaris punya banyak utang, siap-siap saja hartamu bisa disita. Oh iya, harta warisan itu bukan cuma aset ya, tapi juga utang. Yang pertama ada aktiva berupa rumah, mobil, tanah, dan uang. Yang kedua ada pasif berupa utang bank, cicilan, dan pajak yang tertunggak. Ahli waris berhak menolak kalau warisannya lebih banyak pasifa daripada aktiva. Jadi jangan langsung tergiur rumah atau mobil, cek dulu isi aset dan hutangnya. Tentang wasiat dalam KUH Perdata, pewaris bisa membuat wasiat tertulis untuk menentukan siapa yang mendapatkan warisan dalam batas-batas tertentu. Jenis-jenis wasiat ada 3. Yang pertama, wasiat holografis, yaitu ditulis tangan sendiri, ditandatangani, dan bertanggal. Yang kedua, wasiat umum, yaitu dibuat lewat notaris dengan 2 saksi. Yang tiga, wasiat rahasia, yaitu ditulis sendiri atau oleh orang lain, lalu disegel dan diserahkan ke notaris. Tapi hati-hati, dalam hukum waris barat ada bagian mutlak untuk ahli waris tertentu yang disebut legitim property atau bagian mutlak. Contohnya, anak-anak punya hak mutlak atas bagian tertentu dari harta pewaris yang tidak boleh diambil ahli lewat wasiat. Jadi, pewaris nggak bisa sewenang-wenang menghibahkan seluruh hartanya ke orang lain.
Jadi kesimpulannya hukum waris barat itu sistematis, jelas dan sangat penting untuk dipahami. Apalagi untuk kamu yang belum punya surat wasiat atau ada konflik di warisan keluarganya. Sekian dulu ya materinya, sampai jumpa di materi selanjutnya teman-teman.